Lo tau nggak sih kalau relasi cinta yang lo alami, lo jalani, itu nggak cuma dipengaruhi oleh apa yang lo tonton, apa yang lo denger, apa yang lo baca, apa yang lo lihat terjadi di sekitar lo, apa yang diajarkan oleh orang tua lo pada lo gitu. Tapi juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan ekonomi. Nah, gue baru aja ngebaca ulang bukunya Myra Weigel, The Labor of Love, The Invention of Dating, sorry. Dimana di buku itu tuh dia membicarain soal bagaimana relasi cinta di Amerika tuh berubah seiring dengan perubahan pada pekerjaan, pada ekonomi. Nah, apa aja sih yang berubah? Perubahan pertama tuh bisa dilihat dari motif seseorang menikah. Jadi zaman dulu sebelum era industri, orang-orang itu menikah karena motif ekonomi, terutama perempuan, karena mereka belum mendapatkan akses yang setara dengan laki-laki pada zaman itu untuk mendapatkan pendidikan dan untuk bekerja, sehingga kehidupan mereka tuh sangat tergantung pada laki-laki pada era itu gitu. Kemudian juga untuk urusan reproduksi, memiliki anak, waktu itu orang memiliki anak karena aset. Jadi kalau saya punya 3 ekor sapi misalnya, saya punya beberapa sawah misalnya, beberapa perkebunan, nah saya akan uh, memproduksi anak sesuai dengan jumlah aset yang saya miliki tadi gitu. Kemudian zaman berubah dan kemudian muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada, prinsip-prinsip dalam ekonomi juga berubah, sistem ekonomi berubah, akhirnya itu berpengaruh pada relasi cinta gitu. Moira Weigel misalnya menunjukkan bahwa di era modern sekarang ini gitu, uh, karena perempuan sudah bisa bekerja, memiliki asetnya sendiri, mereka nggak butuh lagi keamanan ekonomi gitu, mereka nggak butuh lagi duit. Yang mereka butuhkan adalah emosional gitu, relasi emosional. Makanya orang sekarang menikah, pacaran untuk mencari cinta gitu. Yang mereka cari cinta, bukan lagi keamanan ekonomi. Nah, itulah yang kemudian membuat saat ini tuh yang paling penting dalam sebuah relasi adalah komunikasi lewat deep talk misalnya. Nah, itu menjadi norma baru, norma yang sangat penting di dalam relasi modern gitu. Yang di era sebelum industri itu nggak ada gitu. Mereka lebih pada soal keamanan finansial. Uh, Perubahan kedua juga bisa dilihat ya dari misalnya bagaimana kita mendapatkan pasangan, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita gitu. PDKT lah, gimana cara kita PDKT dengan seseorang. Uh, Ketika pekerjaan itu masih fix dari jam sekian sampai jam sekian, jenis-jenis pekerjaan juga masih belum begitu banyak gitu pilihannya. Waktu itu ya kita bertemu langsung gitu dengan seseorang gitu, kenalan langsung. Kemudian kalau mau berkencan ya harus keluar, harus pergi ke bioskop, harus ke kafe gitu. Dan waktu itu perlu diingat ya bahwa belum ada teknologi media sosial, belum ada HP, belum ada laptop gitu. Dan sekalipun ada ya aksesnya terbatas gitu, nggak semua orang punya akses ke teknologi semacam itu. Nah, ketika kemudian pekerjaan mulai nggak jelas nih jam pekerjaannya, orang-orang yang freelance terutama bisa kerja berapa hari nonstop gitu, kadang-kala juga punya banyak libur ya, tergantung pesanan. Mereka pada akhirnya punya waktu yang sangat minim untuk kemudian bisa berkencan dan menemukan pasangan, dan didukung dengan teknologi yang bisa membuat kita bertemu dan berkomunikasi dengan orang dari waktu dan tempat yang berbeda, kapanpun dan dimanapun kita berada gitu. Akhirnya orang memilih opsi mendapatkan pasangan dan berkomunikasi melalui teknologi-teknologi yang sifatnya digital gitu, lewat sosial media, lewat
dating app, melakukan video call dan sebagainya gitu-gitulah. Nah, itu juga perubahan yang bisa dilihat ya. Kalau mau jauh lebih dalam, itu kemudian membuat kita misalnya tidak lagi bisa menerima yang namanya gratifikasi instan gitu. Delay gratification. Kita nggak bisa lagi menerima delay gratification. Kita lebih senang dengan gratifikasi instan gitu. Kayak Myra Weigel meng-highlight di situ bahwa orang-orang zaman dulu tuh bisa loh kayak menahan berapa bulan nggak berkomunikasi karena saking susahnya orang nulis surat gitu. Hari ini ditulis nyampenya berapa waktu ke depan gitu, berapa minggu, berapa hari, berapa bulan. Sekarang ya kita bisa nge-text orang kapanpun, bisa nelpon, bisa video call kapanpun gitu. Sehingga ya itu tadi kita sudah sangat terbiasa dengan yang namanya instant gratification gitu. Itu perubahan kedua. Perubahan ketiga adalah pada stigma, lebih pada stigma yang melekat gitu, menempel pada sebuah relasi cinta. Misalnya pada anggapan bahwa oh kencan itu, pacaran itu, keluar rumah, nongkrong di satu tempat, hangout, ke taman, ke bioskop, ke kafe, kemana kayak gitu. Itu tuh hal yang sebenarnya baru gitu. Baru ada ketika sistem ekonomi itu berpindah dari yang tadinya agraris, dari komoditas pertanian itu menuju sistem ekonomi industri gitu. Banyak anak-anak muda kemudian datang ke kota untuk bekerja karena ya industri butuh tenaga kerja gitu kan. Dan yang namanya orang kerja pasti stres gitu. Mereka bukan hanya butuh sandang, pangan, dan papan gitu. Mereka juga butuh entertainment, mereka juga butuh hiburan. Nah, salah satu hiburannya adalah muncullah itu bioskop, muncullah itu kafe dan sebagainya gitu. Dan mulailah orang keluar, kenalan, ketemu sama orang, jalin relasi gitu. Nah, itu sistem yang sangat baru sebenarnya. Baru setelah masyarakat industri tadi. Sebelumnya gimana gitu. Nah, sebelumnya karena masyarakat yang pertanian dan mereka butuh yang keamanan aset, ya mereka harus cepat-cepat nikah. Karena makin cepat mereka nikah, makin cepat mereka mendapatkan kestabilan ekonomi itu gitu, keamanan finansial itu. Jadi mereka mempraktikkan di zaman itu suatu hal yang disebut sebagai calling dan courtship. Calling itu gimana? Calling itu ketika perempuan sudah masuk usia yang matang untuk melakukan pernikahan, maka dia atau orang tuanya itu memanggil seorang laki-laki untuk datang ke rumah. Untuk apa? Untuk melakukan courtship. Courtship bukan ini ya, bukan dipanggil untuk kemudian melakukan hookup dan sebagainya. Enggak, mereka melakukan courtship. Nah, apa itu courtship? Yang ngobrol di teras kayak orang ta'aruf. Setelah ngobrol 1 kali, 2 kali, berapa kali gitu, ya mereka harus mutusin mau nikah apa enggak. Sesimpel itu gitu zaman itu. Nah, tapi ya itu berubah gitu guys, karena perubahan pada pekerjaan, pada sistem ekonomi, pada industrinya gitu. Selain itu ya di era yang sama ya, Myra Weigel tuh nulis bahwa anggapan kita, stigma kita nih sebagai orang timur bahwa oh kebudayaan barat tuh, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa tuh hobi dan secara bebas mempertunjukkan kemesraan di depan publik gitu, ciuman, pelukan, apalah segala macam gitu. Ternyata itu praktik yang baru ada juga di era yang bersamaan dengan adanya kencan di ruang publik gitu. Karena di buku itu Myra Weigel ngejelasin bahwa oh zaman itu banyak banget perempuan ditangkepin polisi karena dikira pekerja seks gitu. Jadi ada semacam shock culture juga yang dialami oleh orang-orang barat terhadap budaya yang terbentuk di tempat mereka gitu. Oh, kok bisa ada perempuan gandengan tangan, peluk-pelukan di depan publik gitu. Itu praktik yang waktu itu masih sangat tabu. Tadi mati. Hal lain ya,
perubahan lain gitu yang muncul, misalnya ketika perempuan yang tadinya lebih dulu mendapatkan akses pada pekerjaan misalnya di pabrik dan sebagainya, kemudian mereka bisa mengakses pendidikan. Nah itu juga berubah tuh. Kampus-kampus mulai bikin kelompok persaudaraan dan jadilah seperti adegan yang kita lihat di film-film American Pie gitu. Itu dijelasin di bukunya Moira Weigel juga. Budaya konsumeris, ekonomi yang berpusat pada iklan dan sebagainya gitu. Itu juga kemudian menciptakan perubahan pada relasi cinta. Misalnya ya, yang ditunjukkan sama Moira Weigel, ada dua istilah nih. Yang pertama adalah istilah apa namanya, going steady, dan istilah shopping around. Shopping around dan going steady gitu. Ini dua istilah yang sangat ekonomi sekali sebenarnya ya. Going steady ya istilah yang sering kita dengar di dalam ekonomi gitu. Begitu juga dengan shopping around ya, shopping gitu ya, persoalan berbelanja gitu ya, ekonomi. Nah, shopping around tuh kayak gimana? Jadi ya kayak kita masuk ke sebuah toko perbelanjaan, kita milih-milih dulu nih, baju mana yang bagus gitu, kita coba satu persatu gitu. Ibaratnya ya kayak kita hook up sana sini dulu gitu. Kita apa ya, tidur sana sini dulu, baru kemudian ketika nemu satu yang pas, nah baru tuh kita going steady, baru kita kemudian beli dan bawa pulang gitu bajunya. Kayak gitu yang dijelasin oleh Moira Weigel gitu. Nah itu juga praktik yang baru juga gitu kan. Nah bersamaan dengan yang tadi ya, perempuan mendapatkan akses pada pendidikan gitu, budaya konsumerisme, muncullah going steady dan shopping around. Nah di situ tuh muncul juga hook up, dan nanti muncul juga FWB, sering berkembangnya zaman. Nah itu semua tuh terpengaruh dari situ. Nah apalagi ya hal lain ya, itu aja sih yang aku tangkap ya, yang dibahas oleh Moira Weigel. Kalau kalian punya nggak sih pengalaman kayak di mana pekerjaan itu akhirnya mempengaruhi relasi cinta yang kalian jalin gitu, terutama misalnya orang yang harus kerja jauh dari istri, atau istri yang kerja jauh dari suami gitu. Apakah ada sesuatu yang berubah dengan relasi kalian gitu? Dan ya, karena berhubung hari ini jauh hari buruh, selamat hari buruh. Kita semua buruh, dan buruh juga butuh cinta.